Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairi man qara'al Qur'an wa 'allamahu wa tabbaqahu rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Saya benar-benar sangat terharu ya dengan apa yang telah dicapai oleh para mujahid-mujahid kita di Badan Wakaf Al-Quran. Di mana apa yang mungkin awalnya dipandang sebagai sesuatu yang berat, akhirnya telah terwujud. Dan yang lebih mengharukan lagi adalah mereka tidak berpuas dengan apa yang telah dicapai. Ini adalah karunia Allah SWT yang mereka jadikan sebagai modal untuk terus melanjutkan amal mulia ini. Saya teringat dengan firman Allah SWT, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan saya sangat senang tadi mendengarkan kisah awal daripada Badan Wakaf Al-Quran ini. Walaupun saya sudah beberapa kali berinteraksi dengan Badan Wakaf Al-Quran, tapi kisah dari Pak Heru tadi baru saya dengarkan. Bagaimana ide itu ditangkap, lalu kemudian dicoba dan dimulai. Dan benarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting pada kita itu sebetulnya adalah ada ide, ada tekad, dan mau memulai. Ya, kalau kita mau mulai, apalagi dengan sungguh-sungguh, Allah SWT telah jamin dengan janjinya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Akan kami tunjuki bagi mereka jalan-jalan kami. Ya. Bukan satu jalan, tapi jalan-jalan. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita ada pepatah, di jalan ketemu jalan, maka ini bukti. Ya. Pokoknya sudah jelas idenya, sudah ada tekad, bismillah jalankan. Di jalan nanti akan ketemu banyak jalan. Dan ini yang subhanallah ya didapatkan oleh para mujahid di Badan Wakaf Al-Quran. Jazahumullahu khairan ya. Kisah-kisah yang mengharukan, apalagi dari Pak Ustadz Hazairin tadi yang telah mewakafkan diri, ya luar biasa. Dan saya tidak berlebihan kalau mengatakan mereka adalah mujahid. Ini bukan memuji mereka, ya, para mujahid tersebut. Dan ini bukan istilah saya. Ini istilah Al-Quran sendiri. Sebab mereka yang berjihad dengan Al-Quran, mereka yang berjuang, ya, menyebarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ya, dan seterusnya, mereka disebut sebagai mujahid. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, "Wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan mengikuti orang-orang yang ingkar itu, ya, orang-orang yang kufur itu, orang-orang yang tidak mengindahkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tidak mempedulikan jalan kebahagiaan dan keselamatan mereka. Jangan pedulikan mereka dan jangan ikuti mereka. Tetapi hadapilah. Kalau mereka ingin menghalang-halangi jalan ini, ya, jalan kebahagiaan umat manusia ini, berjihadlah menghadapi mereka. Itu pakai kata jihad, tapi bukan dengan angkat senjata, ya, bihi dengan Al-Quran. Dan jihad sesungguhnya itu adalah jihad dengan Al-Quran. Walaupun memang pada saat-saat yang mengharuskan seperti di Palestina, ya, yang memang sudah sesuai dengan syariatnya, ya, jihadnya bisa dengan fisik. Tapi pada asalnya jihad itu dengan Al-Quran. Dia adalah pada asalnya, dia adalah yang paling utama. Ya, perjuangan itu dengan Al-Quran. Maka berbahagialah para mujahid-mujahid, dan mudah-mudahan kita semua, ya, bisa bersama Anda ya, saudara-saudara para mujahid ini, dengan Pak David Khalid yang alhamdulillah sejak awal juga saya mengetahui betapa selalu mendukung program
wakaf Al-Quran ini ya, Wassalamualaikum. di samping dengan program-program dakwah lainnya. Semoga kita semua insya Allah menjadi mujahid Al-Quran ya, Amin, yang nanti di insyaallah. hari kiamat akan disuruh memilih dan naik terus di tempat tertinggi di surga insya Allah, sesuai dengan perjuangan dan bacaan kita pada Al-Quran. Dan di dunia ini kita dimuliakan oleh Allah SWT. Sebab kemuliaan itu dia adalah dari Al-Quran. Dan juga sebab kehinaan umat dari Al-Quran. Artinya tergantung sikap kita pada Al-Quran. Positif kita akan mulia, negatif kita akan hina. Tidak pandang siapapun mereka. Ya, Muslim sekalipun kalau negatif pada Al-Quran akan dihinakan oleh Allah SWT. Ya, dan sementara kalau kita benar-benar positif pada Al-Quran, kita akan dimuliakan. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadal kitab, yakni Al-Quran, aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah SWT akan mengangkat derajat kaum-kaum karena Al-Quran, dan juga akan merendahkan kaum yang lain karena Al-Quran. Ya, tergantung bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Nah, jadi selamat atas 1 juta ya wakaf Al-Quran, dan kita harus terus maju ya. Apalagi saya tadi juga sangat terharu, ternyata selain membagikan mushaf Al-Quran, bahwa Badan Wakaf Al-Quran juga ikut mengajarkan ya Al-Quran, menambah dengan pelajaran bagaimana bisa membaca Al-Quran ya. Ini luar biasa pahala yang didapatkan oleh bapak-bapak di Badan Wakaf Al-Quran, dan juga semua yang ikut menyumbang, semua ikut mendukung program ini ya, semua akan mendapatkan dan bersyirikat dalam pahala tersebut ya. Inilah kelebihannya dakwah itu, inilah kelebihannya perjuangan untuk menyebarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran ya, karena apa yang kita lakukan bisa berlipat ganda pahalanya ya, bisa kita saling bersyirikat di dalam pahala yang begitu besar yang didapatkan pada asalnya oleh para pejuang di Badan Wakaf Al-Quran. Ini hal yang kita ingin menyampaikan juga terima kasih dan selamat kepada semua pendukung, semua yang telah berwakaf Al-Quran ini ya. Jazakumullahu khairan. Semoga terus bersemangat untuk menambah wakafnya. Kenapa? Karena menurut catatan studi beberapa pihak, di Indonesia ini katanya baru 15% umat Islam itu memiliki mushaf masing-masing. Memiliki mushaf masing-masing ya. Beda kalau mushaf di rumah, yang kadang-kadang cuma satu rumah, itu pun entah udah di mana ya. Dan kadang-kadang sudah sebagian hilang. Jadi kalau 15% artinya masih ada 85% yang memerlukan mushaf. Dan jangan keliru terhadap mungkin ada suara-suara miring ya, yang mengatakan aduh ngapain cuma bagi mushafnya ya, yang penting itu mengajarkan isinya dan mengajarkan maknanya serta pengamalannya. Jangan lupa untuk mengajarkan isinya kita perlu medianya, perlu Al-Quran, dan mushaf ini mulia karenanya nggak boleh ditaruh sembarangan. Lah kalau menaruh sembarangan aja tidak boleh, bagaimana membagikan mushaf itu? Dan kita punya target setiap muslim punya mushaf, dan yakinlah kalau setiap muslim punya mushaf, itu akan jadi dorongan besar bagi mereka untuk selalu membacanya, untuk mempelajarinya, dan alangkah besarnya nilai pahala ya di sisi Allah SWT. Dan jangan lupa kita akan ikut, kita turut serta membangun umat ini. Kita turut serta untuk membawa umat ini kembali kepada kejayaannya sebagai khairul ummah. Sebab tidak akan ada kejayaan, tidak akan ada kebangkitan umat kecuali dengan Al-Quran. Dan itu hanya bisa kalau orang memegang Al-Quran. Ya, kenapa saya katakan memegang Al-Quran? Karena kita tidak hafal Quran. Kita harus pegang Al-Quran. Apalagi kalau Bapak dan Ibu mendengarkan kisah-kisah tadi. Ada satu kampung, satu pulau, satu musola, cuma satu mushaf. Anak-anak belajar bergantian. Kita sedih dan kita termotivasi ya untuk itu. Saya sendiri secara pribadi
Insya Allah ini bukan ya malu mau menyebutkannya karena sedikit, tapi mudah-mudahan untuk menambah ya semangat pada yang lain. Saya minta nanti dihubungi. Saya di saat ini ingin menyumbang 100 mushaf Al-Quran ya Allahumma dari shalli ala pribadi alhamdulillah. saya ya. Allahu akbar. Dan Allahu mudah-mudahan akbar. bisa mushaf terjemahan Allahumma shalli ala yang saya titipkan pada para mujahid-mujahid di Badan Wakaf Al-Quran untuk dibagikan kepada umat kita yang membutuhkannya. Ini hal yang tentu harus menjadi perhatian kita bersama, dan ya sebagaimana harapan dari ada penanya tadi, bagaimana kita bisa cinta Al-Quran sampai tua. Ini salah satu jalannya. Mulailah dengan yang kecil. Mungkin saudara-saudari, mungkin bapak ibu ya masih kurang baca Al-Quran, ya masih kurang membaca Al-Quran. Mulailah dengan wakaf Al-Quran, ya itu akan ada efeknya. Dan ajak keluarga untuk ikut berwakaf Al-Quran. Kalau belum bisa mereka diajak membaca Al-Quran, mengaji, belum bisa diajak untuk duduk di majelis mendalami Al-Quran, ajak mereka berwakaf dulu yang mungkin ringan. Ya, dengan mereka mengeluarkan uang 50.000, ya, itu mereka bisa berwakaf. Yakinlah, apalagi kalau kita terima dengan kita doakan. Ini jalan penting, ini jembatan emas ya untuk kita menuju pada kebaikan dan kebahagiaan di dunia serta keselamatan di akhirat. Saya kira ini, saya tidak ingin berpanjang lebar karena sudah banyak yang tadi berbicara ya, tapi saya benar-benar menyambut baik apa yang telah dilakukan oleh para mujahid di Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga Allah SWT melipat gandakan pahala mereka. Amin. Menjadikan mereka dan kita semua istiqamah. Amin, ya Allah. Melanjutkan program ini ya, kita pasang tekad bahwa kita menjadi bagian dari orang-orang yang ingin menjadikan setiap muslim di negeri ini mempunyai satu mushaf Al-Quran, insya Allah. Amin, insya Allah. Saya kira demikian, dan mudah-mudahan para mujahid kita nanti bisa bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk saya ingin sampaikan lembaga Wahda Islamiyah, ya ormas Islam yang saya pimpin bersedia untuk saling membantu dimanapun. Kita sudah punya 34 DPW dan kita punya 200 lebih DPD kabupaten kota. Ya, sampaikan kepada mereka dimanapun BWA perlu bantuan, bisa mengontak teman-teman di Wahda Islamiyah ya, untuk bersama-sama mensukseskan program wakaf Al-Quran ini. Nah, mudah-mudahan nanti bekerja sama untuk mengajarkan Al-Quran, baik untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa. Ya, kalau ada kesulitan teman-teman di BWA, kesulitan tenaga, bisa kontak Wahda Islamiyah bantu. Ya, Bapak sudah bagikan Al-Quran, perlu tenaga yang ikut mengajar, kontak Wahda Islamiyah. Tidak perlu biaya, Ini semua gratis, ya, karena ini semua tanggung jawab kita, seperti yang dilakukan oleh para mujahid di Badan Wakaf Al-Quran. Kami juga untuk sosialisasi ada Umat TV yang ikut hari ini menyiarkan acara ini. Ya, alhamdulillah, ini semua bisa dimanfaatkan. Silahkan, tanpa perlu biaya untuk membantu program wakaf Al-Quran ini. Saya kira demikian, dan sudah sayup-sayup terdengar azan asar. Ustaz, ya, bisa ditutup dengan doa, Ustadz, mohon izin Ustadz. Ya, baik, kalau begitu semoga Pak Heru, Pak Zairin, ya, nggak salah namanya ya? Betul, Ustadz Zairin. Ya, betul, Ustadz. Zairin, Ustadz Pak David, Khalid, ya, dan semua ustadz-ustadz tadi yang telah mengisi, dan semua yang hadir, semua menyaksikan acara ini, kita semua dijadikan oleh Allah SWT sebagai ahlul Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ij'al Qur'an imamana. Allahumma ij'alil Qur'an imamana waj'alhu hujjatan lana la 'alaina. Allahumma arhamna bil Qur'an
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.